kembali lagi bersama Kak Nazil. Video kali ini merupakan video lanjutan dari operasi hitung akar pangkat yang kemarin ya, yang sampulnya ini. Dan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke? Sudah siap untuk belajar? Selamat dan semangat belajar semuanya. Kak, kalau misalnya pertanyaannya angkanya besar, Kak. Kayak misalnya yang ditanyakan akar pangkat 3 dari 4.913. Itu caranya gimana, Kak? Nah, untuk angka-angka yang Kakak Nazil jelaskan tadi kan untuk angka-angka yang masih kecil. Untuk angka-angka yang besar, Kakak akan bagikan tipsnya untuk kalian nih. Simak baik-baik ya. Tips yang pertama, jadi kalian harus menghafalkan bilangan pangkatnya dulu. Paling tidak, kalian harus bilangan pangkat 2 dan bilangan pangkat 3 yang angkanya 1 sampai 9 harus di luar kepala kalian. Kakak tuliskan ya. Bilangan pangkat 2. Jadi 1 dikali 1 sama dengan berapa? 1. 2 dikali 2 sama dengan berapa? Iya, 4. 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 4 sama dengan 16. 5 dikali 5 sama dengan 25. Selanjutnya 6 dikali 6 sama dengan 36. 7 dikali 7 sama dengan 49. 8 dikali 8 sama dengan 64. 9 dikali 9 sama dengan 81. Jadi yang bilangan pangkat 2 kuadrat dari 1 sampai 9 ini wajib untuk kalian hafalkan. Oke? Selanjutnya bilangan pangkat 3 juga sama. Kalian harus menguasainya di luar kepala kalian. Jadi 1 pangkat 3 sama dengan 1. 2 pangkat 3 atau 2 dikali 2 dikali 2 sampai 3 kali 8. Tapi untuk singkat, Kak Nazil tulis langsung jawabannya ya. 2 pangkat 3 8. 3 pangkat 3 27. 4 pangkat 3 64. 5 dipangkat 3 sama dengan 125. 6 dipangkat 3 sama dengan 216. Selanjutnya 7 pangkat 3 343. 8 pangkat 3 512. Dan 9 pangkat 3 729. Jadi kalian juga harus menghafalkan pangkat 3 dari 1 sampai 9 ini. Nah, selanjutnya tips yang kedua, karena ini yang ditanyakan pangkat 3, maka kita pisahkan dulu angkanya. Kita pisahkan. Loh, kok Kak, kenapa kok di sini? Kenapa nggak di sini atau di sini? Kenapa? Karena kalau pangkat 3 itu 3 satuan 1, 2, 3. Jadi kita pisahkan di sini. Di sini untuk angka puluhan dan di sini untuk angka satuan. Masih ingatkah kalian tentang angka puluhan, angka satuan, angka ratusan? Masih ingat? Ya, kalau angka puluhan itu misalnya gimana, Kak? Misalnya angka puluhan itu 16, ya. 1 itu disebut angka puluhan, kalau 6 itu disebut dengan angka satuan. Terus ini maksudnya gimana, Kak? Nah, lanjut
depannya. Depannya itu 4. Jadi bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya di bawah 4 atau tepat dengan 4? Kira-kira bilangan berapa? Angka berapa? Angka berapa kita coba ya satu persatu. 1 pangkat 3 sama dengan 1. Kalau 2 pangkat 3, 8. Berarti yang masuk di sini berapa? Ya, berarti ini 1. Angka puluhannya itu 1. Selanjutnya, kita perhatikan yang 3 angka di belakangnya. 913. Ya, di sini karena kita mencari angka satuannya, yang ini tadi puluhannya, kita cukup perhatikan angka paling akhir. Angka berapa ini? Angka 3-nya. Jadi, kita ingat-ingat tadi yang kita hafalkan. Bilangan berapa yang dipangkatkan 3, hasil belakangnya, hasil angka belakangnya sama dengan 3? Bilangan berapa kira-kira? Ayo diingat-ingat lagi. Berapa? Ya, tepat sekali. Angka 7. Jadi, 7 pangkat 3 tadi sama dengan berapa? 343. Jadi, angkanya berapa? 7. Kita gabungkan, angka puluhannya 1, angka satuannya 7. Berarti menjadi angka berapa? Ya, angkanya berarti hasilnya adalah 17. Akar pangkat 3 dari 4.913 sama dengan 17. Gimana? Kalian masih bingung? Kak Najil akan berikan satu contoh soal lagi ya, akar pangkat 3. Kalau ditanyakan, ada pertanyaan, akar pangkat 3 dari 13.824. Wah, kalian pastinya bingung kan? Ya, ingat tips dari Kak Najil tadi. Oke? Tadi yang pertama apa? Kalian harus hafal yang 1 sampai 9 pangkat 3 tadi kan? Selanjutnya yang kedua, kita bagi 1, 2, 3. Akar pangkat 3. Jadi kita bagi di sini. Ini untuk angka puluhan, ini untuk angka satuan. Untuk angka puluhan, kita ingat bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya sama dengan atau di bawah 13. Oke? Jadi bilangan berapa? 1 pangkat 3, 1. Wah, masih jauh sekali kan 1 sama 13. Coba 2. 2 pangkat 3 berapa? 8. Kemungkinan 8 atau 2. Kita coba satu kali lagi. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27. Wah, berarti ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Berarti angka puluhannya yang mungkin adalah angka 2. Selanjutnya, kita pikirkan yang angka satuan. Khusus untuk yang angka satuan, kita ingat-ingat, kita yang perlu kita perhatikan hanya satu angka di belakang. Jadi, untuk angka satuan, bilangan berapa 1 sampai 9 yang dipangkatkan 3, hasil belakangnya, angka belakangnya itu angka 4. Kira-kira angka berapa? Coba Kak Nazil berikan waktu 10 detik untuk kalian berpikir. Sudah? Kalian sudah dapatkan jawabannya? Kira-kira berapa? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah 4 dipangkat 3. Sama dengan berapa? 64. Hasil angkanya sama. Berarti angka satuannya 4.
Selanjutnya kita gabungkan. Kalau angka puluhannya ada 2 dan angka satuannya 4, berarti hasil akhirnya berapa? 24. Jadi akar pangkat 3 dari 13.824 itu ada 24. Sampai di sini masih bingung? Kalau masih bingung, kalian bisa komen di kolom komentar biar Kak Nazil buatkan contoh soal yang lain. Nah, setelah tadi kita telah membahas yang pangkat 3, saat ini kita akan bahas tentang pangkat 2. Kak Nazil sudah mempunyai 2 contoh soal, yakni akar pangkat 2 dari 169 dan yang kedua adalah akar dari 361. Kita coba satu persatu ya. Kita mulai dari contoh 1. Kak, kalau begini gimana? Ingat, kalau nggak ada tandanya atau nggak ada angkanya, berarti ini akar pangkat 2 kan? Berarti kita harus yang pertama ingat tadi, angka 1 sampai 9 yang dipangkatkan 2. Selanjutnya kita bagi 1, 2. 2 angka, kita garis. Ini untuk angka puluhan, ini untuk angka satuan. Untuk angka puluhan masih sama seperti yang tadi, yang pangkat 3. Jadi bilangan berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya sama dengan 1 atau di bawahnya 1. Kita coba 1 pangkat 2 berapa? Wah, tepat 1. Berarti angka puluhannya berapa? 1. Selanjutnya, ini adalah angka puluhannya. Ingat, kalau angka puluhannya yang perlu kita perhatikan adalah angka yang belakangnya, 9. Jadi, bilangan atau angka berapa yang dipangkatkan 2, hasilnya angka belakangnya 9, kira-kira berapa? Ya, betul sekali. 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi, kita tahu ini di sini angka satuannya berarti 3. Kalau angka puluhannya 1, angka satuannya 3. Berarti berapa? 13. Jadi, akar dari 169 adalah 13. Dapat dipahami? Baiklah, kita mulai ke contoh soal nomor 2. Ingat, yang pertama tipsnya kalian harus mengingat kuadrat dari angka 1 sampai 9. Selanjutnya sama, karena ini akar pangkat 2, berarti kita ambil 1, 2 angka, kita tarik. Ini untuk angka puluhan dan ini untuk angka satuan. Untuk angka puluhannya berapa dipangkatkan 2 yang hasilnya 3 atau di bawah 3, tidak boleh melebihi. Kita coba satu persatu. 1 kuadrat berapa? 1. 2 kuadrat berapa? 4. Jadi yang masuk yang mana, Kak? Karena tidak boleh melebihi angka 3, berarti yang masuk adalah angka satuannya 1. Selanjutnya ini angka, maaf yang ini tadi angka puluhannya ya. Selanjutnya yang belakang, angka satuannya. Angka satuannya yang perlu diingat apa? Angka yang paling belakang, angka terakhirnya. Bilangan berapa dari 1 sampai 9 yang dikuadratkan hasil akhirnya 1. Berapa? 1, Kak Nazil, 1 kuadrat. Masa selain itu 9. Oh iya benar, 9. 9 berapa? 81. Angka belakangnya 1, angka belakangnya 1. Terus gimana, Kak, kalau ada 2? Kalau ada 2, kita coba. Kemungkinan 1 dan atau 9. Kemungkinannya 11 atau 19. Kalau 11, kita coba 11 dikali 11 berapa? Oh, ternyata, Kak,
Nggak sama, berarti jawabannya ya 19. Oke, sampai di sini sudah paham? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar kalian bisa menambah pengetahuan mereka. Sampai jumpa!